Ini kita sekaligus datang kasih selamat ini Pak Rektor. Mas ya. Saya selalu melakukan kunjungan yang lebih intensif dengan universitas itu sejak tahun 2013 karena ada satu kegelisahan dalam pikiran saya dari dulu gitu ya, tentang kenapa Indonesia ini tidak bisa kita jadikan sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Padahal kita ini secara populasi nomor 4 di dunia Islam paling besar. Kira-kira seluruh syaratnya itu ada sebenarnya. Jadi saya sejak itu aktif melakukan diskusi intensif secara terbatas. Saya mendirikan satu lembaga tempat kita berdiskusi namanya The Future Institute dari tahun 2007. Kemudian saya sebagian dari diskusi itu yang saya tulis tahun 2013 dulu jadi buku gelombang ketiga Indonesia. Setelah saya mendirikan Partai Gelora ini banyak tokoh-tokoh mendatang ke saya. Mereka tanya ini, kira-kira apa yang ada di pikirannya Gelora ini memperjuangkan umat? Ada salah satu sekjen Ormas datang ke rumah saya. Jadi pikiran saya, kegelisahan saya ini, akhirnya saya sampaikan jawabannya. Saya bilang, Pak, dulu Masyumi itu besar karena dua hal. Yang pertama karena representasi, artinya seluruh kelompok umat itu ada kabarnya di Masyumi. Muhammadiyah, NU, Persis itu semua. Makanya namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang kedua itu kolaborasi. Kelompok-kelompok umat yang masuk ke dalam ini tidak dilebur jadi satu. Dia tetap dengan identitasnya sendiri-sendiri. Yang Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, yang NU tetap NU, yang Persis tetap Persis. Cuma mereka bekerja sama di dalam, sepakat bahwa untuk politik inilah wadah kita bersama. Tapi kenapa partai Islam seperti Masyumi itu bisa kalah sama partai nasionalis? Saya terus memikirkan masalahnya dan akhirnya saya menemukan satu jawaban bahwa partai Islam itu umumnya baik sendiri-sendiri maupun yang dulu diwakili oleh Masyumi masuk dalam politik dengan semangat mewakili diri sendiri, jadi mewakili umat. Partai nasionalis beda. Partai nasionalis seperti yang didirikan oleh Bung Karno dulu, semangatnya adalah membangun platform untuk populasi, untuk rakyat seluruhnya. Nah, dulu karena kita mau merdeka, kita butuh platform untuk negara. Lahirlah Pancasila. Saya dulu di Gombara walaupun pesantren itu kecil, saya mulai baca bukunya Bung Karno waktu kelas 3 SMP. Di Gombara ini kelebihannya, khususnya ayahnya beliau ini motivator banyak di sana. Jadi pesantren itu tidak ada fasilitasnya, tapi motivatornya banyak. Jadi kita semangat belajar atau tidak. Nah, jadi saya kembali ke tema tadi ini karena kelompok nasionalis di dalam sejarah Indonesia ini konsen membangun platform kita umat Islam mewakili diri sendiri. Makanya Bung Karno membawa Pancasila itu. Waktu ada crash dalam sejarah, Pak Harto datang bawa platform namanya pembangunan. Cuma platform pembangunan dengan Pancasila kan beda. Ini platform untuk dasar negara bersama. Kalau ini platform untuk penguatan negara bangsa modern. Nah, jadi kalau kita bisa menggabungkan antara platform representasi dan kolaborasi, insya Allah kita akan menjadi satu kekuatan politik besar di Indonesia. Tapi memang kita menyadari betul ini ada pembelahan dalam
masyarakat kita, Islam dan nasionalis, ya kelompok Islam dibelah-belah lagi. Ada. Jadi akhirnya peta kanan, tengah, kiri ini dari dulu peta ini kelihatan tidak ada, tetapi efektif bekerja, terutama begitu dia dipakai dalam pertarungan politik. Gitu. Jadi misalnya kita dulu itu di Muhammadiyah ditolak juga dulu, kalau di NU juga ditolak. Nah, isunya selalu sama Wahabi. Kalau di NU isunya Wahabi, kalau di Muhammadiyah isunya ekstremis. Ini Islam moderat, ini Islam ekstremis. Jadi orang selalu pakai isu-isu seperti itu. Saya akhirnya berpikir bahwa kita mesti keluar dari pembelahan seperti ini dan membangun satu platform baru. Saya berpikir dengan kekuatannya ini, potensinya seharusnya Indonesia bisa menjadi kekuatan kelima dunia. Kalau peta ini kita gabung secara baik, kita kelola dengan baik. Tapi memang di sini ada satu syarat yang penting untuk kita ikuti di sini, yaitu shifting. Misalnya platformnya kita buat, makanya nama platform kita ini arah baru Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Memang salah satu kekuatan inti yang harus kita bangun itu adalah shifting ke ekonomi berbasis teknologi. Nah, jadi saya senang sekali tadi soal ada kerjasama UNESCO dengan Takalar ini, karena menurut saya shifting ke arah teknologi, ekonomi berbasis teknologi ini, itu artinya kita harus menjadikan universitas sebagai partner utama dalam pembangunan ekonomi berbasis teknologi itu. Tadi di UNM saya juga menyampaikan bahwa kita di Gelora ini, saya sebenarnya tidak terlalu banyak mencari partner politik, karena kita tahu bagaimana bekerja dalam politik itu bukan masalah yang terlalu sulit. Justru yang kita cari itu adalah partner berpikir, karena kita ini akan menghadapi krisis yang sangat kompleks sekali, yang membutuhkan orang-orang yang sabar dalam berpikir. Cuma politik ini sebagai industri pemikiran itu sudah lama berhenti. Dia murni akhirnya menjadi industri kekuasaan. Kalau kita bicara kekuasaan itu bicara yang sederhana sebenarnya, bagaimana cara menang, bagaimana bertahan setelah menang, kan itu sederhana gitu. Tapi sebenarnya sistem demokrasi ini itu membuat sebenarnya politik dalam pengertian itu menjadi sumber kesetiaan. Itu sebab orang kan cuma memimpin pada 1-2 periode, setelah itu selesai. Terus mau ngapain setelah itu? Jadi kalau bukan satu istilahnya ide besar yang mendorong kita untuk bekerja itu kita tidak akan bisa bekerja keras dalam masa kita berkuasa itu. Kan biasanya kalau dalam pengertian operasional orang memimpin itu bagaimana caranya menang, setelah menang bagaimana bertahan. Di periode pertama mengumpulkan sumber daya untuk menang di periode kedua. Nah, periode kedua mengumpulkan tabungan setelah itu. Kan sederhananya orang berpikir begitu kan. Tapi yang begini ini jadi sumber kesepian. Saya dari dulu berpikir, karena pengalaman saya setelah 20 tahun ini, bahwa kalau kita tidak menjadikan politik sebagai industri pemikiran, negara ini tidak akan punya masa depan. Jadi saya sering intensif, saya sering berdiskusi dengan forum rektor dari 2013-2014. Intensif sekali, karena menurut saya kalau secara teknis saya mengerti. Tapi justru yang kita perlukan ini adalah bagaimana menghidupkan satu sektor dalam kehidupan kita yang menjadi dasar dari pertumbuhan kita, sehingga salah satu agenda strategis kita nanti di Partai Gelora ini adalah melakukan revolusi pendidikan. Dan memang di luar dari kepentingan kita membangun fondasi dalam pendidikan dasar kita ke depan, sebenarnya universitas ini dari awal itu harus diintegrasikan di dalam sistem. Nah, sehingga dalam sistem keseluruhan negara dalam membangun orientasi ekonomi ke depan.
masalahnya kenapa misalnya kalau kita lihat, kan pernah ada Pak Habibie mencoba membangun industri di sini, industri penerbangan, industri strategis lah. Persoalan dari penerapan teknologinya itu adalah karena dia tidak diintegrasi dalam sistem ekonomi. Jepang ini kan secara teknologi bukan tidak bisa bikin pesawat, tapi memang dia tidak mau bikin sini. Dia tahu bahwa itu bukan itu tidak produktif ke depan. Makanya sekarang ini setelah pandemi ini kan salah satu yang paling cepat bangkrut ini kan industri penerbangan. Tapi misalnya kita membangun industri penerbangan dengan tujuan mengcover kebutuhan kita saja di sini, itu sebenarnya tidak terlalu efisien secara ekonomi, tidak masuk di skalanya. Begitu juga Jerman misalnya, kecuali Eropa secara keseluruhan kan mereka punya ya, tapi itu kan konsorsium ya. Coba maksud saya adalah bahwa cara kita memandang teknologi itu adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini harus punya orientasi ke depan bahwa kita ini punya sumber daya alam yang sangat besar sekali, sumber daya manusianya juga besar sekali. Tetapi ini tidak akan punya nilai apa-apa dalam ekonomi kecuali kalau dia diperkuat oleh basis teknologi. Nah, cuma orientasi teknologinya dari awal harus dimasukkan ke dalam sistem ekonomi itu, baru teknologi ini punya value, ya kan? Nah, jadi saya pikir misalnya kayak model kerjasama kabupaten dengan universitas seperti ini adalah satu contoh nanti yang bisa kita jadikan sebagai kebijakan nasional kita ke depan, bahwa proyek-proyek riset dan seterusnya perlu diperbesar di universitas ini, tetapi pada waktu yang sama dia tidak boleh dilepas, harus langsung diintegrasikan ke dalam ke dalam sistem ini. Nah, menurut saya inilah yang sekarang dibutuhkan oleh Indonesia, satu platform baru. Cuma bentuknya tidak seperti Pancasila yang dasar negara platformnya, bukan juga pembangunan, karena sekarang kita ini tidak punya crash, tidak ada tabrakan dalam seperti yang terjadi pada G30S tahun 65 itu kan. Kita nggak ada yang seperti itu. Yang ada sekarang ini adalah antara potensi dan pencapaian kita, gapnya terlalu besar. Nah, bagaimana caranya kita menutup gap ini? Kalau saya suka pakai istilah dari dulu ini, kan kita ini punya mobil cc-nya besar, tapi jalan di jalur lambat. Nah, kita harus pindah segera ke jalur cepat, pindah ke jalur tol. Baru enak itu yang namanya mobil cc besar, baru enak jalannya. Tapi kalau nggak ada gunanya mobil cc besar tapi jalannya jalur lambat itu, begitu banyak lagi polisi tidurnya, susah itu kayak gitu kan. Nah, yang saya maksud platform kita di sini adalah bagaimana caranya kita platform pindah ke jalur cepat dalam proses pembangunan itu. Nah, ini memang salah satu garda terdepannya, pelaku sejarah kita ke depan yang paling penting itu adalah universitas. Apalagi kalau kita lihat sekarang, saya bicara dengan Pak Jokowi, saya menyampaikan, Pak, ini Bapak akan menghabiskan periode kedua dalam krisis. Jadi beliau tanya, ini apa saran Pak Anies, apa saran gelora buat kita? Saya bilang, Pak, ini adalah satu model krisis di mana seluruh proses pengambilan keputusan kita berbasis kepada sains. Jadi harus ada satu klaster saintis di sekitar Bapak ini. Seluruh ilmu yang berhubungan dengan isu ini dikumpulkan, siapa orang-orangnya yang paling terbaik, nah, dimasukkan ke dalam tim, suruh mereka bermusyawarah. Ya kan? Ini kan kayak Muhammadiyah dengan NU dalam penetapan satu Syawal. Iya kan? Untungnya kan Menteri Agama ada proses isbatnya kan, jadi jelas jalan cara pengambilan keputusan itu. Akhirnya yang hisap dengan yang ya ketemu juga pada akhirnya kan. Ini kan harus diputuskan oleh para saintis ini, baru kita mengambil keputusan berdasarkan itu. Jadi itu satu contoh bagaimana proses pengambilan keputusan berbasis sains. Nah, ini yang rumit sekarang di dalam pengelolaan pemerintahan ini. Jadi saya merasa waktu kita mendirikan Partai Gelora ini, saya datang dengan semangat bagaimana menjadikan partai ini sebagai tempat berkumpulnya seluruh kelompok umat di sini dan bangsa dan elemen lain.
Yang kedua, bagaimana membuat mereka berkolaborasi dalam satu platform baru yang kita bawa untuk Indonesia. Jadi bukan sekedar mewakili umat, tapi juga mewakili populasi secara keseluruhan. Waktu tahun 2014 saya diundang oleh kelompok-kelompok Kristen yang mendukung Prabowo. Dia bilang harus Pak Anies yang bicara karena kita mendukung Prabowo di KMP gitu. Saya bilang kenapa harus saya? Dia bilang ini karena ada isu di kelompok Kristen ini, kalau Pak Prabowo menang, yang Kristen mau diusir-usir dari Indonesia. Kapalnya sudah siap-siap semua dikirim-kirim keluar. Jadi ini selalu ada isu. Saya kebetulan waktu dulu kecil, saya pernah, orang tua saya di Ambon, jadi saya pernah sekolah di sekolah Kristen. Terus pulang ke sini, terus lanjut jadi SD-nya di kampung saya itu NU, kan asli ya kan. Kemudian di SMP, SMA-nya di Muhammadiyah, S1-nya di Saudi, sekolah Saudi, jadi Wahabi. Ini nggak ada Kristennya, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Wahabinya campur. Cuma saya juga pernah di Lemhanas. Saya dulu seangkatan dengan Pak Sudi Silalahi di Lemhanas. Saya pernah ke Amerika juga, ada pertukaran para pemimpin politik muda di situ. Ada program yang mereka buat untuk tahun 2000 tahun 2000 saya. Jadi saya mengerti lanskap masyarakat kita ini yang gampang sekali digoyang. Jadi saya bilang sama mereka, menjadi Muslim, menjadi Kristen, menjadi Hindu atau Buddha atau apa saja itu adalah pilihan pribadi. Tapi menjadi Indonesia itu takdir. Tidak ada di antara kita dulu ini sebelum lahir dikasih pilihan mau lahir di Indonesia atau di Amerika. Tiba-tiba kita sudah lahir, kita ada di Indonesia. Itu takdir kita semuanya. Apa susahnya menjembatani pilihan-pilihan pribadi ini dalam takdir bersama kita menjadi orang Indonesia? Nah, setelah itu isunya biar langsung selesai. Nah, ini benar jawabannya yang kita tunggu karena mereka sangat khawatir dulu. Jadi isu seperti itu gampang gampang dimunculkan. Tapi permainan isu seperti ini bisa efektif kalau memang kita tidak membawa satu platform baru yang kuat. Dan menurut saya karena politik ini berhenti menjadi industri pemikiran, dia pure menjadi industri kekuasaan, akhirnya isu-isu seperti ini yang gampang terjadi. Saya kira ini isu besar yang kita bawa di Partai Gelora, sehingga salah satu langkah kita yang paling penting ini adalah membangun partnership dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ini ide besar yang kita bawa itu, sebab tanpa ini Indonesia tidak akan punya masa depan. Kalau sekedar politik yang menang itu masalah yang sederhana sebenarnya. Tapi yang kita perlu justru ide yang bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Dan saya rasa salah satu kelebihan Muhammadiyah dibanding seluruh ormas lain di Indonesia ini kan concernnya pada ilmu pengetahuan dari awal itu jelas. Gitu ya. Mungkin ini satu-satunya ormas yang sekolahnya paling banyak di seluruh dunia. Gitu. Dan sekolahnya juga paling maju. Artinya secara kualitas juga oke, gitu. Artinya ada pertumbuhan yang berkesinambungan, ada concern ke situ secara terus menerus. Tapi memang semua ini harus dikapitalisasi secara politik kalau kita mau membuatnya menjadi lebih besar. Islam itu dalam pendapat saya ini melewati 3 lingkaran besar. Lingkaran pertama itu manusia, lingkaran kedua adalah negara, lingkaran ketiga adalah peradaban. Jadi satu negara itu adalah instrumen yang diperlukan untuk menciptakan peradaban. Cuma
peradaban ini tidak akan pernah besar dan negara itu tidak akan pernah besar kalau dia tidak punya sumber ide. Dan tidak ada dalam sejarah manusia sumber ide yang melebihi agama, itu nggak ada. Jadi kenapa Eropa itu bisa jadi Romawi itu bisa lama bertahan jadi 2000 tahun, dan itu karena pada tahun abad ke-4 Masehi Romawi itu terancam perpecahan yang luar biasa besarnya, bisa bubar itu negara. Muncul satu orang pemimpin mereka, rajanya namanya Constantine the Great. Dia jadikan Kristen sebagai agama resmi Romawi untuk pertama kali. Jadi 300 tahun setelah Isa itu jadi nabi, baru Kristen itu jadi agama negara. 300 tahun. Tapi begitu dia jadi agama negara, bukan cuma Kristen yang tersebar di seluruh Eropa, tapi juga Romawi sendiri bertahan lebih lama. Memang setelah itu, bahkan ketika Islam datang gitu ya, yang kita bisa hapus-hapuskan cuma negara satelitnya di luar Konstantinopel. Constantine the Great ini nanti yang menjadikan Konstantinopel itu dari namanya itu dipakai. Dia memindahkan pusat Kristen itu ke timur di yang sekarang jadi Istanbul. Tapi begitu Nabi lahir, hanya perlu 13 tahun untuk mendirikan negara. Kenapa? Karena Islam lahir di tengah masyarakat yang tidak punya sistem politik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu di mana dia menurunkan risalah terakhirnya itu. Begitu turun di jazirah ini, hanya dalam waktu 13 tahun negara Madinah itu berdiri. Jadi lingkar kedua yang dilewati oleh Islam ini mulai masuk. Tapi negara ini bisa bertahan memimpin dunia 1 tahun dari cikal bakal negara Madinah ini karena dia membawa misi peradaban. Jadi negara itu bisa datang dan pergi, tapi misi peradabannya itu tidak hilang. Makanya pengaruh Romawi dalam kehidupan Eropa itu tidak pernah bisa hilang sama sekali. Karena dia bukan sekedar imperium, dia adalah peradaban. Indonesia ini kalau mau besar, ini kita mesti membawanya ke situ. Dia mesti masuk ke dalam lingkar peradaban, menjadikan negara ini sebagai instrumen untuk itu. Makanya menurut saya yang ada dalam yang namanya negara dan agama itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang memisahkan itu tidak akan lama bertahan. Jadi saya percaya bahwa kita di Indonesia ini mestinya rutenya ini adalah mengkombinasikan Islam dengan Indonesia untuk dunia. Kira-kira begitu. Dalam kerangka Islam Indonesia dan dunia ini, kita bisa masuk ke lingkar ini nanti. Kita mulai dari pembangunan manusianya dan menggunakan negara sebagai instrumen pada lingkaran keduanya, baru masuk ke situ. Itu kenapa saya berpikir kita harus punya orientasi yang lebih besar, karena di gelombang pertama Indonesia itu kita sudah menjadi Indonesia, gelombang kedua ini sejak Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Sekarang kita sudah menjadi negara bangsa modern yang tidak juga kecil, besar. Cuma pencapaian kita lebih kecil dibanding potensi kita. Mestinya orientasi kita ke depan bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai global leader, sebagai salah satu negara yang ikut memimpin dunia. Baru kita masuk ke lingkar peradaban itu tadi. Kira-kira ide yang kita bawa ini di sini, dan ini yang saya maksud dengan platform baru yang bisa insya Allah menyatukan kita semuanya. Nah, insya Allah dengan platform seperti ini mudah-mudahan kita berharap partnership kita dengan lingkungan akademik sumber pengetahuan ini menguat, dan kita bisa sama-sama insya Allah bekerja lebih banyak untuk kita. Saya sekali lagi terima kasih ke Pak Rektor dan juga selamat bekerja. Insya Allah mudah-mudahan UNISBU lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Pak Rektor, dan juga kepada para teman-teman yang menjadi pimpinan di UNISBU. Mudah-mudahan insya Allah kerjasama kita bukan cuma dalam bab jagung itu ya. Ada yang lain-lain lagi insya Allah lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.